Pada suatu masa, Presiden Soeharto berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji. Salah satu pendampingnya adalah Menteri Penerangan saat itu, Harmoko, yang dikenal selalu menggunakan istilah menurut petunjuk Bapak Presiden dalam statement-statementnya di media massa. Salah satu ritual dalam haji adalah melempar jumrah, yaitu melempar 3 tiang dengan batu-batu kecil sebagai perlambang melempari setan. Tapi Menteri Harmoko kesulitan menjalankan ritual melempar jumrah ini. Setiap ia melempar batu, batu itu seperti terpental kembali kepadanya dan mengenai jidatnya. Segala upaya dilakukan seperti merubah posisi lemparan dan cara melempar, hasilnya tetap sama. Batu itu selalu kembali mengenai jidatnya. Harmoko mulai panik. Ia mulai celingak-celinguk mencari Presiden Soeharto untuk meminta petunjuk. Sampai tiba-tiba terdengar bisikan dari makhluk tak kasat mata. Sesama setan, sebaiknya jangan saling melempar. Itulah salah satu cerita humor yang disampaikan Ketua PBNU saat itu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cara Gus Dur memposisikan diri berhadapan-hadapan dengan pemerintah sebagai oposisi sering membuat dirinya pada khususnya dan NU pada umumnya harus sering mendapat kesulitan dari kekuasaan. Salah satunya adalah operasi rahasia menjegal Gus Dur menjadi Ketua PBNU di tahun 1994 yang akan kami kisahkan dalam video ini. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang dakwah Islam. NU didirikan pada 30 Januari 1926. Sejarah berdirinya NU tak lepas dari peran besar sejumlah ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Dalam konteks politik, NU pernah terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi partai politik di tahun 1952. Setelah itu, partai NU mengikuti 2 kali pemilu dan berhasil menjadi 3 partai politik terbesar di tanah air. Sampai kemudian partai NU dipaksa fusi dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1973 oleh pemerintahan Orde Baru dengan dalih penyederhanaan partai politik. Sampai kemudian para pemimpin NU menganggap bahwa dunia politik sangat mengganggu internal NU. Di tahun 1983-an, lahirlah sikap kembali ke kitah NU 1926 sebagai sebuah pernyataan sikap politik NU yang sederhananya dapat diartikan tidak kemana-mana atau tidak berpihak ke partai politik apapun, tapi ada di mana-mana, yang berarti menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik. Sebagai sebuah organisasi massa yang jaringannya hanya bisa disamai oleh TNI, NU sadar bahwa mereka menjadi sasaran perebutan kekuatan politik dan kepentingan-kepentingan. Strategi kembali ke kitah ini membuat NU aman dari koyakan cakar-cakar kekuasaan. Bahkan rezim Soeharto dengan senang hati merestui terpilihnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai ketua PBNU. Rezim Orde Baru makin senang kalau Gus Dur sering mengkritik P3, bahkan kemudian terpilih sebagai anggota MPR melalui partai pemerintah, Golkar. Hubungan NU dan pemerintah sempat renggang kala Gus Dur selaku anggota MPR mengkritik proyek Kedung Ombo yang menyengsarakan warga terdampak. Di tahun 1989, Gus Dur terpilih kembali menjadi ketua PBNU. Pada masa kepemimpinannya yang kedua ini, Soeharto mulai membangun basis kekuatan politiknya di kalangan Islam secara lebih luas. ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia didirikan untuk mendapat dukungan kaum muslim modernis. ICMI kemudian dikritik oleh Gus Dur sebagai bagian gerakan sektarian yang bertentangan dengan spirit Pancasila.
Kritik Gus Dur ini ditindaklanjuti dengan pendirian Forum Demokrasi atau Fordem sebagai tandingan dari IJSMI. Fordem ini terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini cukup diperhitungkan oleh pemerintah, dan pemerintah sempat menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992. Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara ini akan dihadiri paling sedikit 1 juta orang anggota NU. Tapi sayang sekali, pelaksanaan rapat akbar ini morat-marit. Izin penyelenggaraan acara baru terbit sehari sebelum tanggal perhelatan. Polisi juga menghalangi bus-bus yang membawa ribuan warga NU untuk masuk Jakarta. Penghalangan macam itu juga terjadi di Jawa Timur. Akibatnya, hanya sekitar 150 hingga 200 ribu massa yang dapat hadir di Istora Senayan. Sikap-sikap Gus Dur tentu saja membuat gerah pemerintah. Kala Gus Dur hendak mencalonkan kembali untuk jabatannya yang ketiga dalam Muktamar ke-29 di Cipasung, aroma penjegalan mulai tercium jauh-jauh hari. Muktamar ke-29 NU di Cipasung dianggap paling menegangkan dan panas dalam sejarah NU. Suasana tegang terlihat di sekeliling arena Muktamar yang dijaga ketat sekitar 1.500 personil tentara dan seratusan intel serta panser. Aparat keamanan tak berseragam, bahkan ada yang menyamar memakai seragam anggota Banser. Aktivitas para delegasi terus dimonitor oleh para intel. Kehadiran Presiden Soeharto bersama Putin di arena Muktamar di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada 1 Desember 1994 hanya disambut Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat. Gus Dur selaku Ketua Umum justru malah duduk di kursi belakang barisan ketiga. Soeharto sama sekali tak menoleh dan menyalaminya. Gus Dur memang paham, Soeharto tengah jengkel dengan dirinya dan tak suka bila ia terpilih kembali. Nakamura, seorang peneliti NU asal Jepang, menggambarkan bahwa NU dapat dikatakan di mata pemerintah dianggap sebagai kelompok tradisionalisme radikal karena pilihannya menjadi oposan. Upaya menjegal Gus Dur sudah mulai terasa sejak Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Pemerintahan Soeharto mulai memecah belah anggota dan simpatisan NU dari dalam. Lalu terbentuklah kelompok-kelompok anasir anti Gus Dur dengan slogan ABG atau asal bukan Gus Dur. Gus Dur dituding lemah dalam hal manajemen NU dan anti kritik. Kelompok itu mengusung kandidat Ketua Umum PBNU yang baru, yaitu Abu Hasan, yang notabene merupakan boneka Soeharto. Selain Gus Dur dan Abu Hasan, saat itu Khalid Mawardi dan Fahmi Saifuddin juga ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum dalam Muktamar Cipasung. Ketegangan mulai memuncak menjelang pemungutan suara. Pada putaran pertama, Gus Dur mengumpulkan 157 suara, Abu Hasan mendapat 136 suara, Fahmi Saifuddin mendapat 17 suara dan Khalid Mawardi 6 suara. Pada putaran kedua, suasana semakin tegang. Para kiai sepuh NU yang hadir hatinya ketar-ketir, bahkan sampai ada yang meneteskan air mata. Sementara kelompok muda kebingungan pada situasi yang tengah mereka hadapi. Gus Dur akhirnya unggul dengan meraup 174 suara, sementara Abu Hasan 142 suara. Kemenangan Gus Dur disambut teriakan para pemuda. Para pemuda itu juga meneriakkan yel-yel Soeharto has to go, Soeharto has to go, atau Soeharto harus pergi. Pasca Muktamar Cipasung, Soeharto masih enggan menerima kepemimpinan Gus Dur di NU. Bahkan kelompok Abu Hasan bermanuver dengan membentuk koordinasi pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama atau KPP NU. Perdebatan legalitas Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU yang akhirnya terhenti ketika Soeharto datang dan bersedia menggandeng tangan Gus Dur saat membuka acara Mukernas Rabitah Ma'ahid Islamiyah kelima di Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur pada 2 November 1996. Demikian sekilas sejarah tentang upaya pemerintahan Orde Baru dalam mengintervensi Muktamar NU.
Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.